Minuman ini kan ada 3 jenis. Pertama adalah golongan A. Golongan A ini adalah yang memiliki kadar alkohol sampai dengan 5%, yaitu sejenis bir. Yang kedua adalah golongan B. Golongan B itu adalah yang kadar alkoholnya 5 sampai 20%. Katakanlah mungkin seperti wine gitu kan ya. Kemudian itu di golongan C itu adalah di atas daripada 20%. Nah, kalau kita lihat pangsa pasar yang paling besar itu adalah turis, ya, turis asing, ekspatriat, ya. Ini adalah merupakan potensi-potensi daripada minuman beralkohol. Kemudian juga ada kebutuhan untuk hotel, restoran, kafe, dan hiburan malam. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau produsen golongan A, yaitu adalah bir. Di Indonesia ini ada 4 pemain besar bir, bahkan ada 2 yang hampir 1 abad sudah ada di Indonesia gitu. Nah, kalau kita lihat kalau untuk kebutuhan golongan A ini, katakanlah bir ini sebenarnya produsen yang sudah selama ini ada sudah mencukupi untuk kebutuhan supply untuk kebutuhan dalam negeri gitu kan. Kemudian memang kalau kita lihat dari golongan B dan C, memang ini masih terbatas produsennya di Indonesia dan memang tingkat kebutuhan daripada asing itu berbeda-beda. Jadi memang kalau kita lihat golongan B dan C ini memang kita masih banyak melakukan import dari luar negeri gitu. Tapi kalau untuk dalam negeri menurut hemat saya apalagi untuk kebutuhan bir dengan kadar alkohol yang sangat rendah ini, 4 produsen yang ada saat ini juga udah sangat-sangat bisa mensuplai daripada kebutuhan apakah itu turis, apakah itu ekspatriat, ataukah mungkin kebutuhan hotel, restoran, kafe maupun hiburan malam, itu sudah mencukupi, Mas Erwin. Pak Sarman, kalaupun ini Perpres Ya. akhirnya dicabut, tidak akan diaplikasikan lagi, dengan existing regulation dan payung hukum yang ada terkait dengan industri minuman beralkohol di Indonesia. Seperti apa sih Pak sebenarnya posisi dan perjalanan dari industri minuman mengandung alkohol di tanah air dan proyeksi kedepannya akan seperti apa dengan existing regulation yang sudah ada kalau Perpresnya dicabut seperti ini? Nah, berarti kan begini, dengan Perpres ini dicabut, berarti bahwa investor untuk masuk di bidang miras ini tetap masih memakai regulasi lama, yaitu daftar negatif investasi. Artinya bahwa apakah lokal, apakah luar, berarti tidak boleh lagi sampai saat ini dengan dicabutnya itu berarti dia tidak bisa berinvestasi bidang minol ini kecuali yang memang sudah selama ini sudah ada gitu loh. Ya. Jadi artinya bahwa saat ini posisinya sudah tertutup gitu loh. Nah, bagi kami sebenarnya adalah ini suatu peluang bagi produsen yang sudah cukup lama gitu ya, karena memang juga kalau misalnya Perpres ini membuka seluas-luasnya, tentu ini juga akan terjadi persaingan yang tidak sehat nantinya kalau misalnya katakanlah mungkin produsen bir bisa dibuka lagi misalnya, padahal kita tahu bahwa pangsa pasar kita kan sangat-sangat terbatas misalnya. Ya, sedangkan kalau produksinya ditambah, nah ini kan juga nanti kan terjadi persaingan tidak sehat gitu. Tapi kemungkinan apakah mungkin golongan-golongan yang lain, nah kita dengan adanya dicabutnya ini berarti dalam hal ini Mas Erwin semuanya sudah sangat-sangat tertutup. Kecuali memang yang saat ini sudah berinvestasi dan sudah beroperasi selama ini gitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.